Oke, terlihat tidak? Terlihat, Pak. Oke. Nah, minimal kalian bisa buat website seperti ini. Di mana di sini ada pilihan-pilihan menu ya, kumpulan gambar. Ini dicontoh, Bapak contohkan aja. Nanti mungkin kalian punya inisiatif sendiri lah, gitu. Punya ide tersendiri. Gitu. Jadi kumpulan gambar mana aja ya, gambar-gambar yang memang di situ menarik gitu. Gambar-gambar apa? Gitu ya, apa gambar pahlawan kah, atau gambar pemandangan? Kayak contohnya kayak Pinterest gitu loh. Ya, nah, mungkin bisa kayak gitu. Cuman kalian pasti sertakan linknya. Kalau kalian ngambil dari mana ya sertakan sumbernya dari mana. Gitu. Terus kumpulan video ya mungkin bisa bisa ngambil kumpulan-kumpulan video kayak ini dari video kalian sendiri, video tutorial apa kayak kalian buat editing Photoshop ya, editing Corel Draw, editing menggunakan Adobe Audition, Adobe Premiere kayak gitu. Jadi dari YouTube kalian dimasukkan ke website. Atau kumpulan musik ya, terus kumpulan artikel, kumpulan musik apa ya, musik rock, musik pop, musik dangdut, masukin sini. Jadi punya apa? Punya database di sini. Ya, terus kumpulan artikelnya tentang apa aja di sini. Banyak ya tentang apa? Artikel tentang anime, ya, atau tentang kisah-kisah Rasul, kayak gitu, atau tentang ya artikel-artikel mata pelajaran, mata kuliah, atau kalian punya tulisan diupload di sini. Nah, jadi dari sini nanti ya, namanya orang bisa syukur-syukur nih bisa masuk ke email nih, mau masuk daftar dulu, login, barusan dia bisa akses ini. Ya seperti halnya kalau kalian masuk ke sebuah situs lah ya. Jadi kalau untuk mendapatkan filenya, itu kalian harus login dulu. Terus daftar ke Facebook, daftar ke Twitter. Nah, terus juga kalian itu bisa nih cari tahu dari mana Anda memulai. Nah, kalian juga bisa ngasih tutorial di sini, tutorial belajar HTML dan CSS. Nah, mungkin gini, kemarin Bapak kasih ini ya, tugas gitu. Nah, jadi tutorial HTML CSS nanti bisa nge-link sini, bisa ke hyperlink. Terus tutorial jQuery, tutorial Ruby, PHP, seperti itu. Nah, ini bisa nge-link. Ini kan Bapak belum nge-linkin. Itu pelan-pelan. Terus, nah ini tutorial mau belajar. Apakah Anda siap untuk menjadi programmer multimedia yang handal? Ayo belajar di IT Telkom Purwokerto. Belajar lebih kreatif. Ayo, mulai belajar. Jadi ada tutorial-tutorial buat belajarnya. Begitu. Pengen Bapak sih nanti kalian mengembangkan situs ini. Gitu. Ini sampelnya yang Bapak buat. Masih sederhana. Ini menggunakan HTML sama PHP natif. Ya. Gitu. Nah ini nanti bisa jadi apa ya? Bisa jadi itu tadi angkatan Bapak portofolio kalian. Nah, sebelum kalian kalau melamar kerja, jadi nanti kan pasti sama HRD itu ditanya tuh bisa apa aja di sana, udah pernah ngerjain proyek apa aja, ya, minimal kan ya ada produk multimedianya. Karena belajar multimedia itu nggak bakal ada matinya. Contohnya, saya belajar dulu itu belajar pakai Photoshop ya. Ada Photoshop 7.0. Tahu nggak ada Photoshop 7.0? Pernah nyoba nggak? Ada Photoshop yang gambarnya mata. Variasi itu. Ada Photoshop 7.0 kalau nggak salah dulu ya. Ada yang gambarnya ya nih, gambar mata.
Ini saya belajar ada Photoshop ini dari saya SMP. SMP itu saya 2005, 67. Ya sekitar sudah 15 tahun lah ya. 15 tahun atau ya 15 tahun saya belajar Photoshop dan ya tekniknya gitu-gitu aja gitu loh. Terus saya belajar CorelDRAW ya. CorelDRAW itu masih yang warna logonya warna merah. Logo CorelDRAW-nya. Itu ya itu masih masih sampai sekarang fungsinya sama. Terus belajar lagi web sekarang kan udah ada banyak ya, softwarenya ya, kita bisa pakai framework atau pakai bootstrap. Kalau saya dulu pakai notepad gitu. Pakai notepad atau pakai terus berkembang ada namanya notepad plus plus gitu, dan nggak ada matinya belajar ini. Oke, oke ya, itu sedikit intermezzo aja untuk sebelum memulai perkuliahan kita gitu. Hari ini kita belajar mengenai audio. Mungkin kalau untuk belajar, sebelumnya udah pernah belajar belum tentang audio? Paling di mata kuliah sebelumnya. Mata kuliah sebelumnya ya. Oke, berarti udah pada jago semua ya. Iya, kayak gitu Pak. Suruh bikin, suruh merekam suara, diedit, di Terus gitu sih gitu. suruh ngerekam terus diolah gitu ya. Iya. Oke, oke. Ah, dulu ya. Tugas minggu lalu, apakah udah pada mengerjakan semua? Bapak kasih sampel itu pakai punya Bapak aja nggak apa-apa. Kalau emang nggak bisa, belum sempat untuk mengedit-edit. Oke, Jordan, gimana? Sudah belum? Ada nggak Jordan? Nggak ada Jordan. Nanti dijelasin 3 menit aja lah cukup ya. Muhammad Ali Akbar ada? Ada Pak. Oke, silahkan di share screen. Sudah belum, Muhammad Ali? Sebentar Pak. Saya masih ini aja sih Pak. Ngedit kadarnya doang Pak. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak masalah, nggak Bapak juga nggak terlalu memaksakan kalian. Bagus. Oke, good. Coba Upload lagi coba. upload. Choose file. Oke. Yes. Kayak gini Pak. Oke, ke database coba. Database Database. seperti Di refresh coba, refresh lagi. ini Oke, good. IT Telkom. Oke.
Terima Ala kasih. kadarnya aja, Pak. Nggak apa, nggak apa. Muhammad Ali Akbar. Oke, good. Robi Sunantio. Robi Sunantio mana? Nggak ada. Mira Sayekti. Mira Sayekti. Ada nggak? Nggak ada. Kalau belum bilang aja ya, belum. Apa-apa. Setiana Pangestuti. Iya, Pak. Oke, sudah belum? Sudah, Pak. Oke, silakan di share screen. Sebentar ya, Pak. Oke. Tampilannya seperti ini tuh, Pak. Oke, kelihatan. Boleh, choose file, coba. Ini ya, Pak. Hmm. Choose file. Udah ngambil gambarnya ya tadi ya? Iya. Oke. Host. Kok nggak bisa ya, Pak? Coba ambil gambarnya dulu. Kok kayaknya nggak kelihatan ya? Bisa nggak? Tidak ada file yang dipilih. Ya, itu kemarin bisanya gimana? Nggak tahu, Pak. Ini nyoba lagi nggak bisa. Oh, oke. Coba di ini lagi aja. Ke awal lagi aja, ke localhost. Sama localhost. Iya, Pak. Itu tapi database-nya masuk tuh kayaknya. Iya. Ini nyoba lagi nggak bisa, Pak. Oke. Ke itu lagi aja, localhost di apa? Nah, itu image-nya. Coba. Coba lagi ya, Pak. Ambil filenya dulu, bisa nggak? Choose filenya itu atas, ke bawah. Sip. Yang Itu, mana, Pak? choose file itu, pilih filenya. Ini. Nggak bisa. Coba beda. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Iya. Oke. Nanti dicek lagi ya. Baik, Jadi Pak. kalau Baik, bisa, Pak. Iya. kalau bisa kasih tahu. Baik, Pak. Oke. Codingan dari Bapak itu udah benar loh, yang Bapak kasih itu. Dicek lagi aja ya, atau Baik. dibuat lagi aja. Iya, Pak. Terima kasih ya, Pak. Ika Rahmawati. Nggak ada. Ray Anggara. Belum, Pak. Oke. Umarela. Umar, mana Umar? Ada nggak orangnya? Nggak ada. Belum, Pak. Oke. Nanti kalau udah bilang ya. Baik, Pak. M. Fajar. Hadir, Pak. Silakan di share screen. Ya, sebentar, Pak.
Di share screen aja dulu. Muhammad Fajar. Fajri apa Fajar sih? Ya. Fajri, Pak. Bener nggak, Pak? Muhammad. Yang Fajar nggak ada ya berarti ya? Yang Fajar ID. Ada, Pak. Oh, ada ya? Belum, Pak. Oh, M Fajar ID dulu aja ya. Nanti Belum, Pak. Muhammad Fajri nanti. Oke. Belum ya? Ngumron? Ada nggak Ngumron? Nggak ada. Fahmi? Hadir, Pak. Oke, silakan di share screen. Ini saya lagi pakai HP, Pak. Ini lagi ngebuka untuk nunjukinnya. Nanti mungkin agak telat dikit, Pak. Oh, oke. Bapak tungguin apa di skip dulu aja? Di skip dulu aja, Pak. Nggak apa-apa. Oke. Hari Indra. Hari Indra nggak ada. Muhammad Fatan. Muhammad Fatan mana? Nggak ada Muhammad Fatan. Andia Lesmana. Nggak ada Andia Lesmana. Abdillah Iqbal. Hadir, Pak. Mana Abdillah Iqbal? Hadir, Pak. Boleh, silakan di share screen. Maaf, Pak. Ini saya lagi di luar, lagi di jalan pakai HP. Nanti di skip dulu, nanti saya balik dulu. Oke, lagi di mobil apa? Iya, Pak. Oke. Agung Jenny. Agung Jenny ada nggak? Nggak ada. Firman Puji. Firman Puji mana? Hilal. Hilal mana Hilal? Abdul Mukmin. Abdul Mukmin ada nggak? Audrey. Hadir, Pak. Silakan di share screen Audrey. Iya. Udah muncul, Pak. Sudah. Oke. Coba Kayak silakan. cuman sebentar. Dipresentasikan dulu aja itu apa aja namanya. Ada home tuh, ada apa lagi tuh nggak kelihatan. Sebentar. Nanti muncul di sini, Pak. Oke, good. Bagus. Tambah produk coba. Oke. Database-nya. Bentar. Salah. PHP My Admin. Salah. PHP My Admin. Di localhost PHP My Admin. Oh, dia localhost. Kalau santai aja nggak usah tegang-tegang.
Oke, good. Kelihatan ya? Ya. Oke. Terima kasih, Makasih, Audrey. Pak. Hmm. Deg-degan ya, Audrey ya? Iya, Pak. Dwi Mufti, Pangestu, Hadir, Pak. silakan. Sudah subuh. Sudah terlihat apa belum, Pak? Sudah terlihat. Ini daftar mahasiswa. Ini kalau mau nambahin. Oke. Oke, silakan. Nanti akan masuk ke sini. Oke. Terus kalau mau hapus, terus kalau mau edit, database-nya di sini, Pak. Oke, good. Sudah. Oke, sip. Bagus ya, di Mufti ya. Sudah berkreasi. Ya. Itu sebelumnya kali pemrograman web belum sampai situ ya. Itu bagus, ditingkatin lagi aja kreativitasnya. Nah, mudah-mudahan bisa jadi ini programmer web yang handal. Oke, good. Islamuna, Hadir, Pak. silakan. Islamuna. Masih kayak gini, Pak. Nggak apa-apa. Oke, silakan. Just file. Oke, ke database coba. Refresh. Oke, good. Iya, Terima kasih. iya, Pak. Sama-sama. Sudah bagus. Gak ada yang error ya. Muhammad Fajri. Oke, Pak. Boleh, silakan. Presentasikan Fajri. Yang lain siap-siap ya. Ini Bapak nurutin absen. Di share screen aja, Fajri. Iya, Pak. Udah muncul, Pak. Sudah muncul. Silakan. Kayak gini. Dijelasin apa aja tuh.
Jadi ini ada upload gambar, import filenya, terus sama keterangan. Oke, di close dulu. Ambil gambarnya. Silakan. Close dulu. Mana? Sudah belum, Pak Jri? Udah, Pak. Mana Ini, tadi? Pak, paling bawah. Ini, Pak. Oke, image.png, coba ke database. Database-nya mana? Itu kamu ambil dari Bootstrap ya? Iya, Pak. Yang tadi. Tampilannya aja, Pak. Oke, nggak apa-apa. Ke database-nya, phpMyAdmin. Lagi loading, Pak. Oke. Ini, Pak. Oke, good. Bagus. Itu tadi masih ada yang error ya? Itu errornya di ini lagi aja ya. Iya, Pak. Diperbaiki. Udah bagus, nanti tinggal ditambah-tambahin menu lagi aja. Kalau mau nambah-nambahin. Itu Baik, Pak. template Bootstrap-nya juga bagus tuh, lebih smooth. Terima kasih ya, Fadri. Terus Muhammad Ya, Pak. Mario, Widget Mika, Hadir, Pak. silakan. Udah kelihatan belum, Pak? Lagi loading. Oke, silakan dijelasin. Ya, jadi ini kayak membuat quotes gitu, Pak. Jadi di sini bisa milih gambar dulu dengan klik di ini, lalu milih gambar, open, terus muncul gambar yang dipilih tadi, terus cuma nulis terserah quotesnya apa. Misal, Quotes Naruto lah biasanya apa? ya udah, terus di save ntar di sini. Terus Oke, ini ada image berhasil diupload gitu. oke, good, bagus ya. Ke itu database-nya. Oke, Iya, Pak. bagus. Tampilannya juga menarik dan CSS-nya juga rapi. Ya. Ditingkatin lagi ya, kalau Iya, Pak. bisa konsisten. Nanti bisa jadi programmer web multimedia yang bagus. Muhammad Nur Fikri. Muhammad Nur Fikri mana? Gak ada. Naufal. Naufintia. Bentar, Pak.
Udah kelihatan, Pak. Kelihatan. Ini, Pak. Oke, silakan di upload file. Ini, Pak. Oke, ikut ke database. Bentar, Pak. Nih. Oke, sip. Bagus ya. Dirapihin lagi ya. Iya, Pak. Udah bagus itu. Udah nggak ada yang error. Uploadnya juga bagus. Oke, Pratama sekarang. Pratama Ilham Fitrianto. Mana orangnya? Nggak ada. Ronald Raihan. Pak, saya masih pakai yang dari bawah, Pak. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi masih ada kayak errornya gitu sih, Pak. Nggak apa-apa. Apa mau nanti di skip dulu? Nanti aja mau edit dulu apa gimana? Ya, boleh dilewat dulu. Oke. Dodi Adrian, Hadir, Pak. silakan. Oke, udah kelihatan belum, Pak? Sudah kelihatan. Silakan. Simple doang sih, Pak. Apa? Bebas aja ya, Pak, gambar ya, Pak. Gambarnya bebas, yang penting muncul gambar. Enggak sih, Pak, paling gini doang. Oke, good. Database-nya mana? Di refresh lagi. Oke. Oke, bagus. Oke. Terima kasih, Jody. Aris Rahmat Fadila. Sebentar, Pak. Oke. Oke, silakan dicoba. Ya. Terus teksnya. Oke, good. Ke database. Oke. Sudah ya? Ya, Pak. Oke. Bagus, Aris. Terima kasih. Edit minimal listnya lah ya, lumayan. Harus ya. Murdiati. Hadir, Pak. Sudah belum? Sebentar ya, Pak. Oke. Sudah, Pak. Silakan di share screen. Udah masuk belum, Pak? Belum. Nah, ini lagi loading. Itu gambar apa tuh yang bawah itu? Yang ini, Pak. Gambar anime, Pak. Oke, silakan upload.
Sebentar. Bebas ya Pak. Bebas. Ambil. Kayak gini Pak. Oke, good. Nanti di localhost-nya Hmm. udah masuk. Oke, good. Mutiati, terima kasih. Makasih Pak. Bagus. Reza Dava, Hadir Pak. silakan. Oke, silakan. Sunlight aja, sunlight. Oke, good, bagus. Database-nya. Ini Pak. Oke, sip. Terima kasih. Reza Dava. Sandi Mujito. Sudah belum? Tadi Pak, saya belum Pak. Oke. Di skip aja berarti ya. Firja. Hadir Pak. Sudah belum? Baru ya Pak. Oke. Silakan di subscribe. Belum Pak. Oke. Nah, Ini Pak. indeksnya mana? Oke, sip. Atas lagi, atas ya Pak. Oke, sip. Udah. Upload yang ganteng ya. Nggak ada Pak, nih Pak. Yang ganteng aja itu. Nggak ada Pak. Ini udah ganteng Pak. Oke, sip. Puasa-puasa kamu nguploadin kayak gitu. Terus database-nya. Ini Pak. Oke, good. Oke Pak. Terima kasih, Fieri. Iya Pak, sama Pak. Lagi tidur lah, Fieri? Kagak Pak. Lagi duduk di belakang. Rumahnya di Jakarta, Fieri? Iya Pak, di Jakarta. Jakartanya mana? Saya Jakarta Pusat. Di mana? Kemayoran. Oh, Kemayoran. Iya Pak. Kok kuliahnya di ITTP? Iya Pak. Males kuliah di Jakarta Pak. Gak seru. Oke. Orang sini juga Pak. Kamu orang sini? Purwokerto gitu? Enggak, saya Bapak orang Jakarta juga Pak. Oh. Dari Jakarta Bapak. Oke. Pantesan dari bahasanya. Oke, terima kasih. Ya Pak, sama-sama Pak. Hafinda, Hadir Pak. silakan. Ya baik Pak. Sudah muncul ya Pak? Oke, sudah muncul. Silakan presentasikan. Baik Pak. Jadi yang pertama kan di sini saya temanya makanan ya Pak. Jadi di sini inputin nama makanannya dulu. Misal bakso. Terus pilih gambar makanannya. Bakso. Nah nanti akan muncul review gambar di sebelah. Kemudian masukkan deskripsi makanan. Bentar Pak. Di bawah udah ada bakso Pak, ganti aja Pak. Udah ganti aja, somai apa gitu. Atau ini jus gitu kan mumpung puasa.
Iya, Pak. Mie ayam aja, Pak. Udah. Oke, mie ayam. Terus disimpan. Nanti akan muncul berhasil mengupload makanan dan hasilnya di bawah, Pak. Nih, di bagian kolom di sini. Oke. Terus bisa hapus juga, misal hapus rendang. Berhasil menghapus makanan. Untuk database-nya seperti ini, Pak. Oke, rendangnya udah ke delete ya tadi ya? Iya, Pak. Oke, terima kasih. Hafinda sering main web apa ya? Belajar sih, Pak. Ikut kelas online gitu. Di mana? Di Build with Angga. Oh, oke. Suka main vektor juga ya? Iya, Ikutan Pak. Truelancer aja loh. Truelancer.com. Ya, nanti dicoba, Pak. Truelancer.com itu kan suka ada kontes. Daftar buat akun PayPal dulu. Kalau bapaknya menang kan lumayan. Iya, Oke, baik, Pak. bagus Hafinda. Ditingkatin ya belajarnya ya. Iya, Basicnya udah bagus itu, terus tampilan user interface-nya juga udah bagus. Untuk pemula itu udah cukup bagus. Dan bisa sering-sering latihan aja. Udah ada basicnya. Iya, Pak. Mawar Aulia. Iya, Pak. Silakan Mawar. Saya masih pakai yang punya Bapak, Pak, belum saya edit. Enggak apa-apa. Enggak masalah. Iya, ini saya. Udah muncul belum? Oke, ke image upload-nya. Silakan. Choose file. Masih error ya? Tadi udah bisa, Pak. Tadi bisa. Oke, di save dulu mungkin di itunya. Codingannya. Saya aplikasi ada image index lain apa? Bentar, Pak. Masih error ya? Oke. Tadi nggak error, Pak. Tadi nggak error. Coba yang formatnya JPG coba. Tadi itu kan PNG. Atau di GIF-nya itu kurang ditutup pakai. Coba. Nah, coba yang formatnya JPG. Silakan. Ke database-nya coba. Oke, good. Terima kasih Mawar Aulia. Jangan tegang-tegang. Santai aja. Iya, Pak. Terus Muhammad Ivan Maulana. Belum, Pak. Belum, oke.
Nanti menyusul aja ya. Iya, Pak. Makasih ya. Rico Luis Antonio. Sudah belum? Hadir, Pak. Oke. Sudah, Sudah? Pak. Oke, silakan di Pun. share screen. Udah kelihatan belum, Pak? Belum? Oke. Silakan di pilih gambarnya. Oke, good. Lokal hostnya coba. Mas Walid itu siapa? Kakakmu? Teman, Pak. Oke, good. Bagus. Diedit ya. Dipelajari. Terima kasih, Riko. Sama-sama. Alia, Fani, Darmawan. Saya, Pak. Silakan dipresentasikan. Oke, sudah. Oke, good. Ke database-nya. Oke, bagus. Tampilannya sudah bagus ya. Iya, Pak. Kombinasi warnanya juga bagus. Silahkan ditingkatkan lagi aja. Bisa collab sama teman-temannya tuh. Tadi siapa? Avinda ya. Gitu. Iya, Pak. Tahu teman-teman yang lainnya juga. Aiza, Mario. Bagus. Iya, Oke. makasih ya, Pak. Oke, sama-sama Alia. Terima kasih. Baik Haki. Sudah belum? Sudah, Pak. Silakan di share screen. Jadi di sini kan untuk upload gambar, pilih file, terus tulisan deskripsi, upload sama reset. Coba resetnya dulu ya, Pak. Dan di sini udah ada. Set. Udah, Pak. Oke, good. Bagus. Di editnya lumayan lah ya. Itu tadi yang punya Bapak ya? Iya, Pak. Oke, bagus. Dilanjutin ya. Setidaknya tahu tuh bagian CSS-nya, mana yang harus diedit, mana yang harus ditambahkan, terus margin-marginnya, kontennya udah lumayan bagus. Terus bordernya, ya. Terima kasih, Baik Haki. Selanjutnya Heri Irianto. Hadir, Pak. Sudah belum? Sudah, Pak. Silakan. Sudah, Pak. Oke, good. Ke database-nya.
Ini Pak. Oke, bagus. Heri, terima kasih ya. Iya Pak. Intan Ayu Insani, Iya, Pak. silakan. Bentar. Mulai dari Jordan ke Abdul Mukmin ini kayaknya masih banyak yang malu-malu nih. Nanti ini aja ya, presentasi ya. Pasti ada yang udah nih. Oke, Intan Ayu silakan. Oke, good. Terima kasih Intan Ayu. Ke database-nya coba. Oke, sip. Terima kasih ya Intan. Iya, Pak. Maya sudah belum? Maya, Nur, belum? Hikmah Safitri, Iya, Pak. sudah belum? Udah, Pak. Tapi masih pakai punya Bapak. Enggak apa-apa. Bentar, Pak. Cek. Good. Terima kasih Hikmah, berhasil ya. Pak. Bagus. Renata, Hadir, Pak. sudah belum? Sudah, Pak. Silakan. Sudah muncul, Pak. Oke, silakan di upload. Oke, ke database-nya ya. Oke, sip. Bagus, Renata Angelin. Terima kasih. Oke, sudah semua ya. Ada yang ini mau presentasi? Silakan raise hand. Saya boleh deh, Pak. Oke, Ronald Raihan. Silakan.
di share screen ya. Iya, udah Pak. Tes. Ya, silakan. Ya, ini Pak. Oke. Di just file coba. Oke. Ya bagus. Terima kasih Rona. Yang lain? Yang lain ada yang mau? Silakan raise hand. Masih ada banyak yang belum. Gak apa-apa, sama juga. Enggak ada. Enggak ada ya. Kalau mau boleh silakan. Mic-nya dihidupkan. Enggak ada. Oke, kalau enggak ada. Jadi kalau ini tugas, ini kan masuk ke tugas ya. Jadi nanti kalau kalian nggak ngumpul, cukup berpengaruh sih dinilai, karena umpamanya kalian kita ada 5 tugas selama 1 semester. 1 tugas nggak ikut, walaupun tugas-tugas yang lain nilainya bagus, umpamanya katakanlah 80, 90. Nah, itu berpengaruh sekali ya, karena satunya itu 0, tidak ngumpul atau tidak presentasi gitu. Yang belum presentasi Bapak kasih kesempatan aja untuk upload ya. Nanti di LMS-nya silahkan di upload. Gitu. Kalau untuk mendapat nilai yang lebih baik, silahkan di share screen. Gak ada lagi? Kalau nggak ada, kita lanjut ke perkuliahan hari ini. Jadi hari ini kita membahas mengenai audio. Pengenalan apa itu audio, ya. Terus konsep dasar audio seperti apa. Terus berkaitan audio. Audio itu berkaitannya dengan apa aja, ya. Terus kita belajar mengenai wave, terus tentang enkripsi ya, kriptografi, mengenai algoritma audio wave. Oke, Bapak akan presentasikan dulu. Oke. Slide-nya terlihat tidak? Ya. Terlihat, Pak. Terlihat full ya? Iya. Oke. Kita mengulang lagi mungkin ya, belajar mengenai audio. Namun sebelumnya mungkin kalian kan sudah tahu ya, audio itu seperti apa, tipe-tipenya, terus generasi. Ya. Kalau Bapak di sini kita ngebahas lebih ke konsep mengenai audio dan lebih ke teknisnya lah, tentang keamanan dari audio itu.
Oke, nah di sini kita membahas mengenai audio atau suara ya. Jadi audio atau suara itu merupakan gelombang ya yang merambat melalui medium tertentu. Perambatan tersebut tiba di telinga sehingga kita dapat mendengarnya. Nah, jadi gini, audio itu ya gelombang ya. Kalian mendengarkan musik ya, terus suara orang ngomong itu kan itu berasal dari apa? Gelombangnya, dari frekuensi. Gitu. Jadi awalnya seperti itu audio itu. Ya berdasarkan kapasitasnya. Jadi terus kalau untuk software ya, kita mungkin kalian teknologi ya, lebih ke teknologinya. Kalau software itu ada namanya teknologi audio Wi-Fi ya. Pernah dengar nggak teknologi audio Wi-Fi? Hi-Fi. Ada biasanya kalau di smartphone atau di di smartphone lah ya, dia udah menggunakan teknik audio. Mungkin kalian dulu itu menggunakan audio itu untuk editing ya. Untuk editing menggunakan banyak ya aplikasi audio ya, ada Asampo Music Studio, ada Adobe Audition, Lexis, Voice Pro, Audacity. Tinggal gimana kalian memahami dari software-software itu. Oke. Nah, ini menurut Daryanto ya, dia menyatakan bahwa audio itu berasal dari kata audible, yang artinya suara yang dapat didengarkan secara wajar oleh telinga manusia. Jadi ini benda bergetar gitu ya. Terus perbedaan tekanan udara ya, terus melewati udara gelombang selanjutnya dapat didengar melalui pendengaran kita. Itu konsep dasar dari audio. Kalau untuk teknologi audio ini pasti sudah berkembang pesat ya. Terutama untuk audio pada sebuah komponen-komponen di PC kalian, di elektronik ya, maupun di smartphone. Kalau di smartphone tadi ada audio hi-fi, yaitu perangkat yang didesain untuk untuk membawa suara rekaman gitu. Jadi keunggulannya dari hi-fi itu dia mengurangi noise tanpa adanya noise gitu, atau polusi udara. Jadi gini, mungkin kalian kalau saya itu ngedit noise itu biasanya pakai Adobe Audition ya. Kalau kita pakai ini mungkin handphone smartphone yang zaman dulu gitu ya. Kalau kita ngomong pasti noise-nya itu ya. Noise itu yang kita hanya bisa merasakan, cuma kita tidak bisa mengartikan gitu. Ya, kayak polusi udara. Nah, kalau dulu itu handphone zaman dulu kalau ngomong pasti noise-nya sangat banyak sekali. Atau jenis headset juga kan mempengaruhi ya. Nah, kalau sekarang udah ada namanya teknologi itu hi-fi. Nah, selanjutnya di teknologi hi-fi itu dia bisa membawa suasana ada konser. Jadi kalau mau konser pakai dengan teknologi audio hi-fi itu dia langsung ke dalam telinganya. Jadi kita nggak bising gitu, kalau kita ngedengar tuh nggak pecah gitu, suaranya tuh nggak pecah. Atau di dalam ruangan itu kan bagus. Ya contohnya kalau kalian menggunakan smartphone kan mungkin bisa dilihat ya detailnya apa gitu. Kalau yang saya tahu tuh kalau pakai hi-fi itu ada namanya menggunakan HP Huawei Mate 30 ya, atau Vivo V50 kalau nggak salah ya. V5 Plus. Nah, itu dia udah menggunakan teknik itu. Terus kalau ada lagi ya, kalau yang sekarang ya menggunakan HP iPhone ya, audio di iPhone
contohnya iPhone 11 Pro Max gitu, dia sudah menggunakan teknologi audio lagi, namanya audio Albus ya, Atmos, Dolby Atmos. Audio Dolby Atmos ini ya dia tentu perkembangan dari sebelumnya itu tentu ada perbedaan ya, dan kualitas suaranya itu juga mempengaruhi. Jadi dari audio Atmos itu audio Dolby Atmos di iPhone 11 Pro Max ya, dia membuat suara itu lebih enak, audionya itu bisa terdengar sangat jelas gitu, itu sangat enak. Itu ya, itu perkembangan lah audio ya saat ini kalau di handphone seperti itu. Selanjutnya, kita belajar lagi mengenai konsep dasar ya. Jadi audio atau suara itu dihasilkan oleh getaran dari suatu benda. Selama bergetar, perbedaan tekanan terjadi di udara sekiranya pada oscillasi ya, atau oscillasi itu yaitu variasi ya terhadap waktu ya, dari hasil pengukuran. Contohnya seperti pada ayunan bandul gitu. Gitu. Jadi pada oscillasi yang terjadi ini dinamakan gelombang. Gelombang ini ya mempunyai pola sama yang berulang pada interval tertentu yang disebut dengan periode. Ya, ada contohnya, contoh suaranya ada suara periodik, ada non periodik. Ada instrumen musik yang suara periodik itu instrumen musik, nyanyian burung. Kalau non periodik dia batuk, percikan, ombak. Gitu. Intinya ya, pada suara itu berkaitan dengan namanya apa? Frekuensi. Selanjutnya apa lagi? Amplitudo dan velocity. Jadi 3 itu. Suara itu berkaitan dengan itu. Oke ya. Next. Oke, nah ini. Jadi ini. Berdasarkan frekuensinya ya, suara itu dibagi menjadi 4. Ada infrasound, pendengar manusia, ultrasound, sama hypersound. Jadi kalau ini ya, infrasound ya, dia frekuensinya itu 0 Hz sampai dengan 20 Hz. Artinya ya, suara dengan frekuensi itu terlalu rendah untuk dapat didengarkan pada telinga manusia. Ya, infrasound itu seperti itu. Jadi untuk pendengaran manusia kan 20 Hz sampai dengan 20 kHz. Normalnya seperti itu. Kalau di bawah itu manusia kesulitan untuk mendengarnya, mengartikannya, atau kelebihan dari 20 kHz. Nah, itu menyebabkan ya gendang telinga itu bisa pecah. Gitu. Atau dengan frekuensi lebih situ itu biasanya digunakan untuk mendiagnosis. Contohnya pada ultrasound ya 20 kHz sampai dengan 1 GHz ya. Jadi menggunakan frekuensi itu ya, atau menggunakan suara atau getaran itu terlalu tinggi ya untuk didengarkan pada telinga kita. Yang maksimal kita dapat mendengarkan dengan suara itu 20 kHz. Jadi ultrasound itu ya biasanya itu digunakan untuk sebagai alat diagnostik gitu. Terus ada lagi hypersound. Hypersound ini dia memiliki frekuensi 1 GHz sampai dengan 10 THz. Itu adalah contoh contoh frekuensi ya, bagian dari frekuensi ada infrasound, pendengar manusia, ultrasound, dengan hypersound. Nah ini rumus ya, rumus untuk frekuensi ya.
Mungkin ini mah udah nggak asing ya, sama frekuensi dari SMP mungkin udah belajar ya kalian. F sama dengan V per lambda. Jadi F itu dia melambangkan apa? Frekuensi. Terus melambangkan kecepatan gelombang, dan lambda melambangkan panjang gelombang. Itu ya. Jadi ini untuk perhitungannya yaitu kecepatan gelombang per panjang gelombangnya. Itu ya. Jadi kecepatannya per panjangnya itu di frekuensi itu. Frekuensinya berapa? Oke. Nah mungkin kalau saya belajar di Universitas Pertahanan itu ya, belajar echo sounder namanya. Jadi ini kalau ini sebagai kita sharing-sharing aja. Kayak gini, kalian tahu kan kalau umpamanya black box gitu lah, black box kalau yang di pesawat tuh, di pesawat itu untuk pencarian black box gitu kan ya, dia biasanya kan pakai kapal tuh, kapal angkatan laut tuh. Nah kapal angkatan laut itu ada namanya ini MBS, multi beam echo sounder, atau namanya sonar. Jadi kalau sonar itu saya contohkan seperti ini nih, ini kapal. Nah ini gelombangnya ke bawah, set, dia nyarinya seperti apa. Tapi kalau multi beam echo sounder dia bentuk lebar, lebih lebar. Nyarinya seperti itu. Jadi kenapa nih? Kalau di kapal-kapal kayak seperti kapal angkatan laut, jadi itu dia tahu tuh, oh ada ikan paus, oh ada umpamanya ikan apa gitu ya, atau ada kapal selam, dia bisa membaca. Itu ada menggunakan sonar atau multi beam echo sounder. Nah, contohnya juga kayak mencari tadi itu kotak hitam ya, kalau di pesawat itu pakai itu, salah satunya pakai itu. Jadi dia ngebaca tuh, itu. Jadi dari suara apa namanya. Begitupun menghitung kedalaman laut ya, kedalaman laut kan kita nggak mungkin kan kita pakai meteran, kita pasti pakai gelombang gitu ya, pakai sonar namanya, atau juga pakai multi beam echo sounder. Nah terus suara ini ya yang berada pada range pendengaran manusia itu sebagai audio, dan gelombangnya sebagai akustik sinar. Suara di luar range pendengaran manusia dapat dikatakan sebagai noise atau getaran yang tidak teratur dan tidak berurutan dalam berbagai frekuensi ya, tidak dapat didengar manusia. Nah, jadi di luar 20 Hz sampai 20 kHz itu di sini ya disebut juga sebagai noise, dikatakan sebagai noise. Di luar range karena dia di luar range pendengaran dari manusia. Itu. Oke. Kalau untuk perhitungannya udah bisa lah ya, pasti ya, mudah kok perhitungannya. Kayak apa tuh contohnya, sebuah gelombang ya, gelombang suara ya untuk merambat di udara gitu kan, memiliki panjang gelombang berapa ratus nm gitu kan. Terus dengan kecepatan berapa ratus m/s, meter per second, berapa frekuensinya, itu saya rasa kalian sudah gampang deh belajar kayak gitu, bentuk dasar untuk perhitungan frekuensi. Nah next, sekarang kita belajar mengenai amplitudo. Amplitudo yaitu merupakan keras lemahnya bunyi atau tinggi rendahnya gelombang. Satuan dari amplitudo yaitu adalah desibel. Bunyi mulai dapat merusak telinga itu jika tingkat volumenya itu lebih besar dari 85 desibel dan ukurannya pada ukuran 130 desibel, akan mampu membuat hancur gendang telinga. Nah, jadi kalau volumenya lebih besar dari 85 itu bisa menghancurkan gendang
telinga. Jadi memang udah ada takarannya lah ya, di mana pendengaran kita itu batasannya semana, itu udah ada takarannya. Nah, sampai jika kita mendengar itu lebih dari aturan-aturan yang sudah ditentukan pada hukum ini. Dan mengapa nih? Kalau orang menembak gitu kan, atau menggunakan artileri senjata yang pada militer itu, kenapa dia telinganya ditutup? Karena dia frekuensinya sudah melebihi standar dari frekuensi pendengaran manusia. Kalau tidak, itu bisa benang telinganya bisa pecah. Bahkan dia sudah bisa menimbulkan tuli, gitu, ya. Jadi seperti itulah konsepnya. Kalau kalian lihat ya, kalau yang rumahnya di Malang nggak? Mungkin sering lihat kalau latihan artileri itu perang orang nembak, tentara nembak senjata gitu di daerah Kabupaten Malang itu kan banyak tuh. Nah itu yang nembaknya itu pasti dia pakai penutup telinga. Terus next velocity ya, yaitu kecepatan merambat gelombang bunyi sampai ke telinga pendengar. Satuan yang digunakan itu meter per second. Pada udara kering dengan suhu 20 derajat Celcius atau 68 derajat Fahrenheit, kecepatan rambat suara itu sekitar 343 meter per second. Di sini minimal kalian tahu lah ya secara konsep. Kalau untuk perhitungan secara detail perhitungannya ya minimal kalian tahu perhitungan frekuensinya itu apa, gitu loh, perhitungan dasarnya. Terus, nah ini contoh audio ya. Jadi yang sering kita ketahui itu ada namanya waveform audio atau dot wave. Ya. Sering nggak dengar kalian download musik atau download apapun dot wave gitu? Pernah nggak? Atau masih asing? Masih asing, Pak. Masih asing ya? Oke. Jadi gini, wave ini yaitu format audio yang standar dari Microsoft dan IBM. Nah, dia untuk PC atau wave ini dia digunakan untuk film-film ya yang berbasis sinematik gitu loh. Ya, terus dia itu dijadikan berkas untuk mentahnya gitu. Kalau untuk ngedit apa ya di perfilman atau apa itu ya, dia biasanya masih bahan mentahnya. Karena apa? Karena untuk wave ini dia kapasitasnya besar, dia belum dikompres. Bahkan kalau kalian download MP3 satu MP3 itu normalnya berapa? 5 mega lah ya, 5 sampai 7 lah ya. Kalau masih dot wave itu bahkan itu bisa ratusan mega satu lagu itu bisa 100 mega atau bisa 50 mega, itu paling rendahnya. Seperti itu. Nah, karena dia belum dikompres. Kalau kita dulu mungkin zaman Bapak sih ya, kalau Bapak dulu tuh HP-nya masih Nokia yang jadul ya, zaman SMP. Nah, ngedit .mp3 itu bahkan sampai kilobyte. Satu lagu itu sampai 900 kilobyte, bahkan hanya 1 mega gitu, satu lagu. Jadi emang ketika mendengarkan itu noise-nya cukup banyak. Kalian tidak ya? Enggak ya? Pernah suka nggak dulu waktu SD mungkin ya ngompresin lagu gitu supaya memorinya cukup? Enggak ya? Kayak gitu nggak? Enggak, Pak. Enggak ya? Pak. Kalau Bapak dulu tuh pakai HP-nya itu mungkin tahun 6600 NG ya. Terus HP 5310 Nokia. Jadi kayak gitu dulu gitu. Kali memori handphonenya cuma berapa ya? 64 mega atau 32 mega. Jadi kerjaannya tuh ngompresin lagu supaya lagunya banyak, itu dijadiin 900 KB, 800 KB, 1 mega itu maksimal. Kayak gitu kerjaannya dulu. Masih belum ada Android. Megang Android Bapak itu 2011. Megang Android. Nexian dulu itu. Modelnya masih pertama kali itu HP Nexian. Oke ya, itu intermezzo aja deh. Nah,
Terus WAV ini biasanya dia digunakan untuk coding PCM, yaitu Pulse Code Modulation. Jadi ada namanya LPCM. LPCM itu yaitu salah satu jenis dari PCM, ya, Pulse Code Modulation. Nah ini codingannya gitu. Kalau kalian mau melakukan enkripsi atau melakukan melakukan di kompresi, ya kompresi audio, biasanya dia menggunakan codingan ini, Pulse Code Modulation ini. Gitu. Dia menggunakan metode metode loss tanpa kompresi. Ya, jadi metodenya tanpa kompresi dengan metode penyimpanan seluruh sampel audio. Sehingga banyak berkas WAV itu dia merupakan berkas yang mentahnya sesuai dengan aslinya. Contohnya gini deh ya. Kalian itu mungkin ya di handphone terus kalian itu video gitu ya. Video atau nge-record gitu ya. Nge-record mungkin formatnya .wav gitu. Pasti dia filenya pasti besar gitu, karena dia belum dikompres. Atau kalian ketika merekam menggunakan DSLR, ini kita sampelnya aja menggunakan DSLR, terus kalian mau ngerender gitu, pasti kan dikompres dulu. Itu contoh kalau video. Ya, kalau nggak dirender kan pasti bisa ngehang lah komputernya ya, kalau komputer yang biasa. Terus, nah WAV ini itu data tidak terkompres, sehingga seluruh sampel audio disimpan semuanya di hard disk. Software yang dapat menciptakan WAV itu dari analog sound, misalnya adalah Windows Sound Recorder. Ini mungkin udah nggak asing ya kalau kalian ya, dengan nama Windows Sound Recorder untuk rekaman dari Windows ya. Terus WAV jarang sekali digunakan di internet karena ukurannya yang relatif besar. Maksimal ukuran file WAV itu ada 2 GB. Jadi ya nggak mungkin lah dia kita kalau di internet, kalau ini nih, kalau kalian namanya hosting, punya domain, punya hosting ya, terus ada musiknya, nggak mungkin kan .wav kan, rugi kalian, rugi di kapasitas hostingnya. Oke, terus pada Pulse Code Modulation ini adalah codingannya itu dia menggunakan mempresentasikan sinyal analog dengan sampel itu data secara digital dan membentuk standar audio digital dengan contohnya di komputer dengan menggunakan compact disc, telepon digital, aplikasi audio. Terus, nah format .wav itu dia menggunakan standar dari format RIF biasanya gitu. Kalau WAV itu standar seperti itu. Oke, gitu ya. Kita contoh. Nah, ini perbedaan kapasitas di MP3 dan WAV. Nah, kalau ini contoh lagu nih, saya download lagu Melukis Senja ya. Itu 7,28 MB. Nah, terus Bapak download lagu Melukis Senja lagi, Bapak render gitu, Bapak Bapak convert. Ya bayangin, perbedaannya berapa coba? 40 MB. Hampir berapa? Hampir 6 kali lipatnya ya. Gitu. Hampir 6 kali lipatnya lebih besar. Ini contoh aja lah. Ini mudahnya aja gitu kalau kalian membedakannya. Nah, namun kalau menurut kalian ini enaknya pakai apa? MP3 atau WAV? Menurut kalian? Cek. Halo? Ya, Pak. Iya. Enaknya kalau dengerin lagu gitu pakai MP3 apa pakai WAV? MP3, Pak. MP3 ya, karena size-nya lebih ringan. Gitu. Namun kalau untuk kita olah gitu ya, audio ini dia kekurangan MP3 yaitu dia sulit ya untuk disuntingnya. Sebab kenapa? Dia di MP3 ini dia sudah dikompresi. Kalau MP3 itu dia sudah dikompres. Jadi untuk disuntingnya ya dia susah. Kalau disunting terus dia akan menimbulkan noise-nya banyak.
Ya contohnya kayak saya dulu lah zaman tahun 2005 2006 ngompres itu sampai dengan KB satu lagu itu 800 KB 900 KB. Nah namun kalau untuk web ya dia digunakan untuk keperluan recording gitu ya. Recording apa? Ya keperluan recording musik ya, recording film gitu. Jadi sangat mudah gitu untuk disuntingnya dengan kualitas audionya yang tebal, kualitas audio yang memang benar-benar enak untuk dieditnya. Karena filenya juga kan masih file utuh gitu. Nah, untuk perekaman juga pada multi layer itu paling sering juga digunakan pada digital audio workstation maupun pada non linear editing. Jadi jadi banyak fungsinya gitu. Itu ya perbedaannya. Sampai sini sudah paham belum? Perbedaan antara MP3 dan WAV. Lumayan, Pak. Oke ya. Nah, selanjutnya next. Nah, jadi untuk melakukan enkripsi ya, kita lebih ke ini aja lah ya dikit ya. Lebih ke keamanan audio. Audionya kita lebih ke teknis keamanan audio. Nah ini untuk enkripsi audio ini nggak bakal keluar di UTS, tenang aja. Ini hanya pemahaman secara ini aja, mendasar aja kalian, secara konsep kalian. Siapa tahu ini menjadi pembuka kalian ya untuk menentukan skripsi kalian ya. Kira-kira ternyata bagus nih untuk menggunakan teknik enkripsi audio ya berbasis WAV gitu ya. Karena manfaatnya banyak. Ya, kalau kalian melakukan enkripsi WAV ini, contohnya pada perfilman tadi ya. Terus pada sound record. Jadi ketika sistem itu masuk ke udah tersebar luas atau file itu bersifat rahasia gitu ya. Bersifat secure, bersifat yang memang biasanya itu pada intelijen ya, pada intelijen atau pada bersifat militer ya, dia ada suara record yang memang record itu nggak boleh dengar oleh orang lain gitu loh. Nah oleh karena itu record itu dia harus dienkripsi agar orang tidak bisa menembus video yang akan diputar gitu. Nah algoritmanya apa aja? Algoritmanya ada banyak ya. Bisa menggunakan RSA, bisa menggunakan AES. Nanti Bapak kasih tahu, Bapak ada sampelnya. Ya. Sampel untuk enkripsi dari audio menggunakan WAV itu seperti apa. Nah, selanjutnya ini jadi nih, file enkripsi file WAV ini salah satu masalah ya untuk menantang ya di bidang keamanan jaringan. Nah, melalui saluran ini yang fisik gitu ya, saja sangat sulit untuk mengirim file ya semacam itu dengan bantuan transformasi terlebih dahulu, mengkonversi filenya ya ke format digital. Jadi mengkonversi analog ke digital. Oke. Nah ini Bapak ini ngambil dari Springer ya, dari jurnal. Oke, nah ini kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Oke ya. Nah ini Bapak ngambil dari Springer. Ini linknya juga sudah Bapak share di LMS, bisa kalian baca. Ya. Nah, jadi di abstraknya ini dijelasin bahwa enkripsi file audio ya, itu adalah sebuah teknik enkripsi yang canggih, yaitu di dunia saat ini, di dunia nyata. Ya, pada dasarnya dia teknik ini melakukan teknik hibridasi. Jadi melakukan kombinasi transformasi ya dengan kriptografi dengan cara mengirimkan pesan yang aman gitu, dalam saluran yang memang benar-benar sulit gitu, atau melalui internet gitu yang
yang memungkinkan itu keamanannya itu sangat rendah. Selanjutnya, pada ini kriptografi ini juga memainkan yang paling penting itu yaitu vitalnya yaitu enkripsi. Yaitu jangan melakukan kode file dari web. Ya. Terus kemudian membandingkannya ya sebelum di encoding ya dan setelah di encoding secara teknis ya. Terus sehingga suara itu dapat terdengar atau tidak. Itu ya. Oke. Terus nah di introduction di sini dijelasin ya bahwa melakukan enkripsi file .wav ini adalah merupakan salah satu hal yang menantang kepada keamanan jaringan. Jadi tekniknya di sini yaitu intinya ya menggunakan teknik modulasi. Tadi ini teknik pulse tadi ya yang sempat Bapak singgung tadi, dia menggunakan teknik suara asli. Nah, selanjutnya suara itu dia kombinasi ke dalam suatu bilangan ya, disandikan gitu dari 0 dengan menggunakan karakter ASCII 8 bit. Kemudian dia menghasilkan bentuk ya yang terenkripsi ya. Nah, selanjutnya diolah nih sama di jurnalnya ini dia menggunakan MATLAB. Oke. Terus nah ini di flowchartnya. Nah, pertama nih start ya wave filenya mana nih. Terus dia melakukan listen original.wave file. Nah, didengerin samplingnya ya. Sampelnya seperti apa, kuantisasinya seperti apa, lakukan kuantisasinya, terus lakukan encode-nya, dilakukan kombinasinya. Setelah itu dikonversikan ke bilangan binary. Setelah binary dia dikonversikan lagi ke ASCII sampai dengan dia melakukan reformasi. Setelah itu dia melakukan decodingnya, decodingnya. Selanjutnya dapat didengar lagi. Suara itu bisa didengar setelah di encrypt dan di decrypt. Itu oke. Nah ini rumusnya nanti bisa dibaca aja sama kalian ya, minimal kalian ya paham secara konsep ya. Nah ini bilangan ASCII ya, konversi ya dari bilangan biner ya ke bilangan ASCII-nya. Gitu. Ya. Nah, jadinya seperti ini. Suaranya tadi dari .wav tadi kalau dijadikan ke ASCII dia seperti ini. Oke, dari suara tadi. Terus, nah ini raw vektornya seperti ini dan resultnya hasilnya seperti ini. Oke, nah ini originalnya, sampel signalnya seperti ini. Oke, sampai dengan demo rated signalnya. Jadi intinya konklusinya mana? Oke, nah untuk konklusinya, oke, nah di sini dia menyajikan, ya, membuat ya, menjadikan decode.wav ini dia memeriksa file asli ya dan spektrum file ya yang demodulisasi. Nah, kemudian secara teknis ya dia melakukan ukuran yang lebih besar ya di enkripsi ya dan lebih kompleks sehingga dia melanjutkan ke standar enkripsi AES di mana data itu ada 16 bit, 64 bit, 128 bit gitu, yang lebih tinggi dengan mudah di enkripsinya. Oke, itu ya. Ini contoh jurnal dari Springer. Springer ini saya sih percaya ya, karena memang kalau jurnal yang udah masuk Springer itu pasti sudah memiliki kualifikasi sudah melalui review-review yang sangat ketat, pasti sangat bagus. Nah, selanjutnya kita ke coding. Masih semangat apa enggak? Masih pengen ngoding enggak? Apa ya, udah? Oke ya. Riko gimana? Masih mau lanjut? Dalam Pak, gimana? Oke. Mau lanjut apa udahan? Ngikut teman-teman aja. Oke, lanjut aja ya.
Nah, ini contoh. Oke, nah ini yang udah dibuat. Kelihatan nggak codingannya? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Nah, ini menggunakan menggunakan RSA. Enkripsi dia RSA kan banyak ya kalau enkripsi ya. Ini saya Bapak pakai RSA. Nah, pertama itu import web filenya dulu. Pertama from Skype itu .io import web filenya. Terus, nah yang pertama itu ini saya Bapak pakai Python ya. Pakai Python. Nah, pertama itu kita import dulu file nampinya. Library-nya nampi, terus matplotlib-nya pyplot, terus sound device-nya. Nah, jadi harus banyak library yang perlu diunduh untuk menghasilkan sampel. Nah, ini terus kalau library-nya udah diunduh, nah, kita ke codingannya. Nah, ini contohnya menggunakan outcast_audio. Contohnya nih suaranya nih. Suara yang dihasilkan itu seperti ini. Wait ya. Oke. Outcast_audio. Outcast. Oke. Wait. Oke, groove file. Kedengeran nggak suaranya? Enggak. Nggak kedengeran ya? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Oke. Bentar. Oke. Mana ya? Ini kalian harus tahu nih. Gimana ya nantikan suara ya? Oke, kok nggak kedengeran ya? Nggak kedengeran ya? Enggak, Pak. Oke. Kalau ini? Enggak juga, Pak. Oke. Wait. Mana ya? Apa tuh? Share audio. Oke. Oke, saya coba voting dulu bentar ya. Bentar aja. Iya, Pak. Saya coba di ini oke kalau nggak dengar soalnya.
Oke. Bapak coba tampilkan di ini contoh, ini audionya aja ya. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Belum, Pak. Belum ya? Pak. Belum di share screening. Oke, audio. Audio, oke, di share screen. Nah, oke. Nah, ini itu contoh suaranya. A, B, C, D, E, F. Kedengeran nggak suaranya? Kedengeran, Pak. Kedengeran ya. A, Nah, B, dari sini, C, nah, ini dia D, membaca. E, F. Nah, dari suara ini, dia, oke, oke, kita lanjut lagi ke codingannya tadi mana? Nah, next. Nah, ini tadi ya dari wave file ini dia ngebaca nih seperti ini hasilnya. Nah, kalau dia di original audio plotnya gitu, dia di compile seperti ini. Nah, selanjutnya dilakukan generate-nya, public-nya ya menggunakan RSA algoritma. Nah, di sini contohnya, nah ini ada beberapa teknik dia menggunakan prime number, terus another prime number-nya. Terus, nah ini ketika di hasil encrypt-nya. Hasil encrypt sebelumnya seperti ini, hasil encrypt-nya seperti ini. Bapak tampilkan lagi ya, hasil encrypt-nya itu suaranya, ini kan seperti ini nih. Oke, bentar, ada audio pilot. Ada audio. Oke. Oke. Nah, dulu agak lama, sorry ya. Ini minimal kalian tahu aja deh secara konsepnya ini. Oke, next. Coba lagi. Oke. Enkripsi atas encrypt. Nah, ini kan tadi awal, nggak kelihatan ya. Audio. Oke, nah ini tadi ya yang awal, ini awal tadi. A, B, C, D, E, F. Nah, selanjutnya kita encrypt. Nah, encryptnya seperti ini. Oke, itu. Jadi dia membacanya ini kan secara compile seperti ini ya. Oke. Nah ini dia itu menghasilkan suara kayak tadi dari sini. Nah, aslinya kan kayak gini nih. Karena ada di encrypt, jadi kayak noise banyak gitu. Kalau kayak radio yang kita lagi nyari frekuensinya. Gitu. Nah, selanjutnya dia di decrypt, decryptnya kayak gini.
decrypt audio plot. Ya decryptnya sama, menghasilkan hasil akhir sama seperti yang sebelumnya. Itu deh, itu konsepnya. Ada yang mau nggak ini filenya? Kalau mau Bapak share. Mau. Oke. Renata mau nggak? Mau, Pak. Oke. Sandi, Mujito. Iya Pak, bagaimana Pak? Lagi ngapain? Sandi lagi ngapain? Lagi ini Pak. Tadi Bapak ngomong apa? Yang file ini Pak. Oke, benar. Filenya mau nggak kalau Bapak share? Iya Pak, bisa Pak. Oke. Oke ya, jadi satu lagi nih. Sebenarnya nih kita ke suara dia, audio ya. Audio ya nanti ini aja deh. Kalian ini aja kalau nggak ya. Kalian dengerin sendiri audio MP3 sama audio dari dari wave itu perbedaannya apa. Kalau secara pendengaran sih normal ya. Biasa aja sih kalau Bapak ngedengarnya ya. Coba ya kita share dulu ya. Oke. Audio. Oke. Nah, ini kita coba tadi sebenarnya apa sih perbedaan, karena kan masih banyak yang bingung juga ya perbedaan audio di MP3 dengan audio wave itu sebenarnya kalau secara pendengaran itu ada nggak perbedaannya. Kita buktikan. Ini kita versi wave. Nah, ini versi wave nih. Kita dengerin ya. Aku mengerti perjalanan hidup yang kini kau lalui. Ku berharap meski berat kau tak merasa sendiri. Kau telah berjuang. Oke. Nah, ini yang versi wave-nya, ini yang versi MP3-nya. Aku mengerti perjalanan hidup yang kini kau lalui. Ku berharap meski berat kau tak merasa sendiri. Kau telah berjuang. Oke. Kalau kita ngedengerin ada nggak sih perbedaannya dari kualitasnya gitu? Ya. Fahmi? Ada Pak. Ada nggak perbedaannya? Ada nggak? Kedua lebih bagus ya Pak, kalau nggak salah ya. Oke. Terus Islamuna ada nggak perbedaannya? Apa Pak? Perbedaannya kira-kira kalau ngedengerin lagu yang versi wave sama versi MP3 sama nggak sih? Kalau menurut Islamuna? Mirip. Mirip ya. Iya. Terlintas sih kita. Oke, terima kasih. Terlintas sih agak mirip lah ya untuk pendengarannya gitu ya. Cuman memang kalau ketika dilakukan ya diolah gitu, pasti yang wave itu ya tentunya lebih tebal gitu, lebih enak, lebih bisa untuk dilakukan olahan editing atau melakukan enkripsi gitu. Oke, sampai sini materi kita hari ini sudah cukup banyak ya. Penjelasan hari ini kita mengenai pengertian audio, terus apalagi versi wave ya, terus konsep dasar, terus mengenai konsep enkripsi gitu. Nah, ini enkripsi ini bisa jadi skripsi kalian nih kalau kalian mau mengembangkan mengembangkan
audio ini ya dijadikan sistem keamanan audio. Bisa dijadikan skripsi dan memang sangat bagus sih, pasti diresponnya juga cukup bagus dari kampus. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyain sampai sini? Udah cukup? Cukup Pak. Cukup, Pak. Udah cukup ya? Gak pada lemas. Gak apa-apa sih kalau Bapak mah. Yang penting kalian ngerti ya. Untuk materi ini nanti akan Bapak share ya. Untuk enkripsi juga nanti bisa kalian, nanti audionya juga akan Bapak share juga di LMS ya. Kalian silahkan oprek-oprek sendiri lah ya. Kalau nggak ngerti boleh tanya ke Bapak. Kalian oprek-oprek sendiri atau sama teman-temannya silahkan di oprek lah gitu. Nah selanjutnya tugas nggak ada deh, nggak usah ya. Itu aja dari Bapak materi hari ini. Ya, mudah-mudahan kalian mengerti ya, karena Bapak ini cukup agak lama juga belajar ini, main ngodingannya untuk codingan enkripsi ini. Oke, bisa ngulang-ngulang lagi lah. Terima kasih apa yang udah disampaikan Bapak. Untuk PPT nanti bisa diunduh rekaman, juga nanti bisa didengarkan kembali.